pemimpin-pemimpin Timur Tengah yang berkuasa sekarang ini itu rata-rata pro Israel ya. Iya. Pro dalam arti dapat dukungan. Kalau ingin mempertahankan kekuasaan itu, ya maksudnya para negara tetangga itu ya harus ini berhubungan dengan Israel, istilahnya melayani kepentingan Israel. Jadi ya agar negaranya tidak diganggu, gugat dan sepertinya dan tidak dilengserkan. Ya tapi menariknya di Perancis itu sendiri kan kemarin sempat rame kan. Iya kan, rusuh, ya kan, unjuk rasa, demonstrasi terkait gaji, ya, gaji yang tidak sesuai dengan apa tuntutan hidup, meminta kenaikan gaji dan segala macamnya. Nah, apakah switchingnya Macron ini terkait soal itu? Bisa jadi juga, karena kan tekanan domestik bagaimanapun kan untuk mengamankan kekuasaan dan rata-rata itu kan kelompok demonstran itu kan. Banyak kan yang turun itu orang-orang dari golongan sayap kiri, orang-orang sosialis dari partai SDP di sana. Jadi untuk menenangkan ya untuk menentangkan apa keramaian, kericuhan, unjuk rasa di Perancis yang udah semakin parah ya. Jadi emang dan selain itu ya untuk menunjukkan jadi pemimpin global, pemimpin Eropa sekarang siapa yang muncul setelah Merkel turun kan ini Emmanuel Macron. Jangan-jangan tuh Macron itu yang kemarin terjebak dalam kemacetan sehingga nggak boleh nyebrang, nggak boleh menuju ke dubesnya. Jangan-jangan tuh memang disetting. Bro, ini Trump mau lewat biasanya ditutup. Ayo kita jalan, gue jalan belakang ya. Mungkin dia terpengaruh sama Gubernur Jabar kali. Tapi itu kena hukum balik, itu hukum karma. Gitu. Liftnya macet itu, eskalatornya macet, si Trumpnya itu kan. Nah, jadi sama dia begitu Trump mau lewat kan ditutup tuh. Nanti lu syuting gua. Fotoin ya, syuting ya. Udah, akhirnya kan dia kan ngobrol sama polisi tuh, ternyata viewersnya tinggi jutaan loh. Jadi dia ngobrol dengan polisi dan tidak menunjukkan bahwa dia saya ini presiden jalan kaki. Lu nggak kenal aing. Dia nggak perlu ID card ya. Kalau kita kan masih perlu ID card. Dan ternyata dia diam, akhirnya dia memilih nyebrang. Terus setiap polisi disalamin. Buset deh, dia niru banget tuh udah. Iya, benar. Niru bapak aing banget tuh udah. Ini presiden konten ya. Mengarah ke situ. Iya, mengarah ke situ. Dan tapi tidak tiap hari. Seperti itu kontennya. Nah, justru tidak tiap hari. Kurang giat berarti dia. Bukan justru itu menguatkan positioning dari Macron sebagai pemimpin Eropa ya sebenarnya. Iya, itu bisa akhirnya terjawab ya. Iya. Kang Deddy Macron itu. Deddy Macron kacau nih. Jangan gitu, Cak. Enggak. Ini kita nggak lagi ngomongin dia. Kan dia udah mulai agak berkurang sekarang. Mungkin udah ditegur kali. Nah, jangan-jangan ngikutin Macron juga menampilkan yang ini, yang biar langsung meledak aja jadi, gitu. Kan nunggu momentum. Iya, jadi terjawab tuh memang. Nah, berarti apa yang terjadi di Palestina itu pasti punya hubungan dengan masalah domestik di beberapa negara. Termasuk juga di Prancis ya. Dan ini dimonetize sama pemimpinnya ya kan, untuk mendulang suara gitu kan. Emang mau ada pemilu lagi? Pemilu ada kan, pemerintahan Macron itu kan goncang terus. Oh iya. PM-nya kan turun kan? Iya, dia kan turun. Kalau pemerintahan presiden itu di sana kan sangat presidensial, sangat kuat. Jadi yang gonta-ganti ya PM-nya itu. Perdana menterinya gonta-ganti terus. Kan diguncang terus, bagaimanapun dia butuh stabilitas. Untuk menenangkan ya bermain agenda setting itu Palestina. Keren juga agenda settingnya ya. Iya. Mungkin tiap Jumat nih dong agenda setting. Tiap minggu ya. Nah, tapi sebenarnya sejarahnya tuh kan ada yang bilang di sekitar Palestina kan itu ada beberapa negara ya. Ada Mesir, ada Yordania, Arab Saudi, Suriah, Lebanon. Dan hampir di negara-negara itu minus Saudi rata-rata pasti konflik sama Israel. Bukan sama Israel, konflik internal. Konflik Suriah, internal. Konflik internal. Lebanon, konflik internal. Mesir sempat terjadi kudeta. Paling cuma Jordan dan Arab Saudi yang agak stabil. Nah, itu berarti keberadaan pemimpin mereka sangat penting ya bagi Israel dan Amerika ya.
keberpihakan Gimana, pemimpinnya gitu. Karena saya dapat cerita misalnya kan dulu kan Mesir punya perdana menteri Mursi. Muhammad Mursi. Presiden. Presidennya, Presiden Mursi. Dipilih secara demokratis. Kemudian partai dari Ikhwanul Muslimin. Ketika terpilih secara demokratis, tiba-tiba dia dikudeta sama Asisi, Panglima TNI saat itu. Yang dulu jadi ajudannya Mursi, kerjanya bawain sepatunya Mursi. Tiap Mursi ke masjid, sepatunya dia yang pegang. Tiap Mursi mau capek, dia yang pijitin. Nah, akhirnya dia dikudeta. Karena krisis ekonomi segala macam, akhirnya Asisi lah jadi. Dan ternyata begitu kita situasi sekarang baru saya paham, ternyata memang Asisi ini dibikin oleh Amerika atau Israel untuk ngejagain Rafah, biar pintunya nggak bisa dibuka dan bantuan nggak bisa masuk. Jadi memang setiap pemimpin di wilayah itu memang menjadi penting buat Israel dan Amerika. Entah dibikin nurut atau dibikin konflik. Nah itu analisa liar. Gimana menurut Caimin? Iya emang gitu. Pemimpin-pemimpin Timur Tengah yang berkuasa sekarang ini itu rata-rata pro Israel ya. Pro dalam arti dapat dukungan. Contoh tadi Muhammad Mursi itu dulu anti Israel, kan dia dari Ikhwanul Muslimin. Laporan yang saya baca dari media Israel itu, penggulingan Muhammad Mursi itu melibatkan Mossad. Mossad beroperasi di sana, digulingkan. Ya tentunya lewat revolusi rakyat ya. Cuman itu Mossad ikut campur itu. Kenapa digulingkan? Karena Mursi ini dianggap berbahaya bagi Israel. Karena ada Ikhwanul Muslimin tadi yang berbahaya di wilayah Sinai itu. Nah, ketika Sinai nanti dikuasai di Mursi ini ambil alih kekuasaan. Sinai kan di banyak militan itu ya, militan pro Palestina itu. Nah, khawatirnya nanti Israel diserang. Ya, untuk mencegah itu Mossad beroperasi. Kemudian di mana tadi? Lebanon. Lebanon sama aja. Yang pemerintah anti Israel digulingkan juga. Suriah yang sekarang kan pro Israel kan. Nah, nanti akan menjalin hubungan diplomatik tapi belum. Yang anti kan si Bashar al-Assad digulingkan. Ya rata-rata gitu ya. Kalau Jordan sama Arab Saudi pendekatan ekonomi dan militer ya mereka ya. Iya. Laporan dari media sih lewat pintu belakang ya. Jadi kalau ingin mempertahankan kekuasaan itu, ya maksudnya para negara tetangga itu ya harus berhubungan dengan Israel, istilahnya melayani kepentingan Israel. Jadi ya agar negaranya tidak diganggu, gugat dan sepertinya dan tidak dilengserkan. Selain itu Israel juga memberikan banyak bantuan gitu, kayak air dari Yordania itu kan yang nyuplai dari Israel. Gas ke Mesir itu kan yang nyuplai Israel. Seperti itu. Jadi ada ketergantungan ekonomi juga ya. Ada sumber daya itu, sumber daya yang finansial itu dipegang. Turki katanya juga sebenarnya banyak ekspornya ke Israel. Ke Israel juga, karena kan salah satu destinasi liburan orang Israel adalah ke Turki. Itu. Cuma kan kalau Erdogan itu kan retorikanya bermain aja. Dia hanya bermain di retorika, tetapi ekonominya dengan Israel tetap jalan. Jadi memang masyarakat kita juga harus diberikan info yang jelas antara panggung depan sama panggung belakangnya ada beda ini. Dramaturgi nih. Dramaturgi. Jadi di depan kelihatannya untuk dapat simpati, di belakang hengki-pengki dia sama Israel. Nah, itu harus tahu juga tuh. Kan ada orang di situ yang Erdogan tuh udah kayak bapaknya inilah gitu. Jadi presidennya kedua setelah RI, ada orang yang begitu kagumnya sama Erdogan. Sementara saya dapat cerita tentang Erdogan, begini amat nih orang gitu. Ya termasuk menggulingkan Bashar al-Assad itu kan permainan Israel dan ini Erdogan, Netanyahu dan Erdogan, termasuk di antaranya Arab Saudi juga ikut bermain di situ.
Jadi kan bagaimanapun ya ketika ingin menggulingkan suatu kekuasaan ya paling gampang kan memanfaatkan ya tangan-tangannya Israel itu, karena kan mereka. Kira-kira ini bakal selesai nggak konfliknya? Iya. Jadi tadi yang menarik tadi ya, konsep negara Palestina. Sebenarnya status Palestina sekarang ini seperti apa? Negara Palestina itu dideklarasikan Yasser Arafat, pimpin PLO, Organisasi Pembebasan Palestina itu, tahun 1988 kalau nggak salah. Iya. Saya umur 5 tahun waktu itu. Saya ingat tuh ada sama Yitzhak Rabin kalau nggak salah ya. Iya, Rabin benar. yang di Camp David ya. Iya. Mereka salaman sama presidennya siapa dulu? Lupa. Reagan apa George Bush ya? Zaman itu ya Amerika ya. Saya sempat lihat kok dia. Heeh. Kalau Reagan ya kalau nggak salah. teorinya kan berdasarkan konvensi Montevideo 1933. Montevideo tuh di Uruguay ya. Iya. Iya kalau nggak salah ya. Iya. Syarat berdirinya negara itu yang penting itu dua kan, Iya. penduduk asli, Iya. yang kedua punya wilayah, Betul. yang ketiga pemerintahan. Kita analisis coba Palestina, penduduk asli sudah ada, asli dari, maksudnya dari turun temurun Native di situ. menetap di situ. Bandingkan dengan Israel. Israel asli nggak di sini. Tadi kan imigran kan dari Ya. pecahan-pecahan Soviet, dari Polandia, Rusia masuk ke situ. Bahkan kalau ditelusuri pendiri-pendiri Israel seperti Ben Gurion, kemudian siapa tuh yang cewek itu? Coba latar belakangnya dia lahir di mana? Lahir di negara-negara Eropa itu. Dia di Inggris. Masuk. Jadi konsep negara kalau versi Israel nggak masuk berdasarkan konvensi Montevideo tadi. Ya. Untuk penduduk ya. Iya. Justru yang masuk kriteria Palestina tadi penduduknya asli. Kemudian wilayah ya. Wilayah Palestina jelas sudah ada dari dulu. Di situ itu aja. Dari mulai wilayah era Ottoman, wilayah Palestina kan dulu itu Tepi Barat, Gaza dan sekitarnya. Sedangkan Israel itu kan konsep negaranya pemberian dari Deklarasi Balfour 1948 merdeka. Kalau konsep teori Montevideo tadi 1933 tadi, yang masuk kriteria layak jadi negara ya Palestina tadi. Oh. Ya. Karena Montevideo itu lebih dulu kan. 1933. Sementara yang Balfour itu kan 1948. Terus dari sisi apa? Apalagi tadi? Dari Rakyat, sisi wilayah, Wilayah, diplomatik juga ya kalau nggak salah ya, hubungan diplomatik. Iya. Palestina sudah punya hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui itu. dan Indonesia sempat diakui Palestina kan ya? Iya. Ketika merdeka kan, Iya. tahun 5 kan? Betul, Salah ya. satu yang pertama. Selain Satu Mesir yang juga pertama. Palestina. Palestina. Kemudian syarat keempat tadi pemerintahan tadi. Jelas sudah punya kan Palestina. Otoritas Palestina. Meskipun ada konflik dengan saudaranya di Gaza itu Hamas. Iya, Hamas.